Sekarang kita berkenalan sama Mas Wildo. Mas Wildo, tepuk tangan untuk Mas Wildo. Ya. Nyun sewu ya Mas. Yang belum pernah kenalan sama Mas Wildo angkat tangan Mas. Semua ya. Anda kan tidak paham iki yo opo karepe. Iki pengajian capopo ya. Kok ono grembyeng-grembyeng ndek ngarep. Anda ngerti toh Mas, betapa penuh cintanya kita semua ini. Kalau saya dimintai foto oleh banyak orang tiap hari, tapi kalau saya ketemu Wildo saya yang minta foto dia. Jadi waktu Muayyan yang pertama di mana dulu ya? Di museum. Enggak enggak awal di sini kok, di Denpasar kok. Setelah yang di Angkatan Laut. Ya, jadi saya lihat Mas Wildo, tak minta naik. Mas Wildo, sampean itu punya kemampuan yang semua orang di dunia saya tidak yakin punya kemampuan seperti sampean. Mas Wildo kaget. Apa maksudnya sampean? Tidak ada satu raja, tidak ada satu kaisar, tidak ada satu presiden, perdana menteri yang berani tampil seperti sampean. Guna gitu. Iya tak Mas ya? Jajal waktu itu Bu Mega presiden. Jajal Bu Mega wani ini iki. Jadi sampean itu punya fadilah. Jadi pertama yang sederhana aja sing ketok moto. Mas Wildo kok sampean berpakaian ngene iki arek bingung. Sampean critakno lah. Gitu. Kok perlu diceritain? Ya gak anunya. Hujah itu landasan sampean mengambil keputusan seperti itu supaya teman-teman berani ngambil keputusan asalkan ngerti persis dan bisa bertanggung jawab. Saya ya perkenalan ya, yang belum kenal bisa kenal, nama saya Wildo. Saya punya keputusan berpakaian seperti ini sebetulnya mulai dari kecil. Mulai dari kecil ketika saya hidup dengan mbah saya di dalam suatu desa dengan berbagai macam orang yang punya keyakinan berbeda. Ada Islam Abangan, ada Islam Putian, ada Kejawen. Dan di sana saya melihat kalau orang tidak seragam itu kayaknya jelek gitu. Setiap orang tuh senang seragam. Jadi yang saya mencoba untuk apakah salah kalau tampil berbeda? Itu salah satunya gitu. Apakah salah kalau kita tampil berbeda? Itu dulu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang saya tampil begini karena saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya orang baik atau bukan, itu bukan urusan sampean. Tapi yang jelas saya tidak pernah merugikan sampean. Saya hanya ingin menunjukkan pada sampean. Saya di samping itu juga agak kecewa. Banyak orang yang tampil dengan pakaian-pakaian suci, tapi perilakunya sama sekali tidak mewakili. Jadi saya malu melihat itu. Saya malu. Bagi saya lebih baik saya berpakaian yang nampak kotor, nampak jahat daripada nampak baik. Saya lebih suka dituduh hina daripada dituduh baik. Karena ketika saya dituduh baik, saya punya tanggung jawab. Tapi ketika dituduh hina, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi saya punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Itu jawaban yang sederhana. Tapi kalau sampean tanya lebih jauh lagi, saya akan jawab. Karena saya nggak bisa cerita lebih banyak.
gitu. Mas Wildo ini pelukis ya. Di asli Surabaya, Kaliasin tadi Mas Wildo. Tegal Sari. Tegal Sari. Beliau pernah menjadi jamaah empat aliran Islam. Empat aliran ya. Jadi Al-Falah, Di Al-Falah Wahabi, terus di Kenjeran itu Sataria. Salafi Wahabi. Ya. Kemudian di Mujahidin Mujahidin itu radikal. Ya. Di Ikan Gurame itu tablik. Oh, jamaah tablik. Ya. Terus sampean nggak jamaah dhewe iki ya. Gak melok kabeh. Oke Mas. Ya. Baik, boleh kita Anda tanya terus terang enggak apa-apa tuh ya Mas Wildo ya? Terus Monggo, terang enggak apa-apa. Cintailah dia, doakan dia. Sebagaimana Mas Wildo juga mendoakan Anda saya semua. supaya masuk surga. Ya. Siapa Mas? Ayo Mas. Yang bertanya yang praktis-praktis enggak apa-apa, yang mendalam enggak apa-apa, monggo. Ya, monggo. Ya, oke. Takon sing daki-daki akare cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barep Eko Arnianto. Asal saya dari Ngawi, kaki Gunung Lawu, dan saya kerja di Bali kurang lebih sudah 7 tahun. Saya ini Cak Nun, saya itu di Bali bukan cuma sekedar kerja. Jadi alhamdulillah sekarang saya dan kawan-kawan punya perkumpulan reok di Bali, namanya Sardulo Mbalelo. Nah, sedikit banyak saya belajar tentang versi-versi reok, versi A, B, C, D. Yang paling berkesan buat saya itu versinya Ki Ageng Kutu ketika dia mengkritik Brawijaya 5 waktu itu, dan sangat marah sekali si Brawijaya 5 ini. Tapi intinya yang mau saya tanyakan itu, kok ada sekarang Ki Ageng Kutu lagi? Cak Nun, mulai zamannya Pak Soeharto, Cak Nun itu jadi kritikus. Saya nggak lihat langsung, tapi saya baca. Cak Nun itu jadi kritikusnya Pak Harto, sampai sekarang pun tetap masih jadi kritikus buat pemerintah. Nah, gimana caranya Pak Cak Nun kita tetap jadi pengkritik, tapi tanpa si penguasa ini marah sama kita? Nah, nemen Cak, nemen nih kok ngeritik Pol. Jadi ya itu tadi yang mau saya tanyakan. Jadi apa resepnya Cak Nun sampai melebihi Ki Ageng Kutu waktu itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua, mau tanya atau tentang Mas Wildo ya? Minta maaf. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bella Fresti, asalnya asli Jombang. Sangat menarik untuk temanya tentang panggilan pulang kembali. Kalau dari diskusi-diskusi sebelumnya tentang panggilan pulang kembali itu kan kita bisa menginterpretasikan tentang berbagai hal. Kita bisa kembali kepada Allah, kita bisa kembali kepada diri kita sendiri. Dan tadi menarik tentang Cak Nun menyinggung soal bagaimana kita bisa memperbaiki diri, fokus kepada diri sendiri daripada identitas gitu kan. Dan menarik tentang beliau Mas Wildo tadi kan juga disebutkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdaulat gitu, bagaimana kita bisa memerdekakan diri kita sendiri, sedangkan
pikiran kita, mindset kita itu malah membunuh diri kita gitu. Semisal kita terbelenggu dengan omongan orang, bagaimana pikiran kita berkelana begitu rupa gitu tentang omongan orang gitu. Yang ingin saya tanyakan, bukan tanyakan sih, pendapat ya. Bagaimana kita menghadapinya agar kita bisa berdaulat untuk diri kita sendiri. Dan saya mohon tanggapannya untuk Pak Mas Wildo, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum nanti dijawab, teman-teman yang kehujanan boleh merapat supaya tidak basah. Silahkan Cak Nun, kemudian Mas Wildo, mana yang tadi ditujukan ke masing-masing. Saya menegaskan pertanyaan yang kita orientasikan ke Mas Wildo, karena Mas yang dari Ngawi ya, ini menurut saya kritik yang jauh lebih radikal daripada yang saya lakukan, ya toh? Dan ini keberanian yang luar biasa kepada kehidupan. Jadi kalau Anda tahu dulu ada kaum Gypsy, itu pemberontakan terhadap kemapanan. Ada musik jazz, blues, itu pemberontakan terhadap kemapanan musik gitu ya. Sampai pilihan chordnya saja diberontak kan begitu. Kayak misalnya blues itu hanya punya chord apa, beda sama pop, beda sama yang lain-lain dan seterusnya. Terus ada punk, ada apa namanya Mas? Apa? Grang, death metal, ya, itu semua pemberontakan. Nah, Mas Wildo melakukan secara sangat ekstrim, tapi dia bisa menempatkan diri. Gak mungkin ono wong jumuan terus melok jumuan ngene iki, gak mungkin tuh ya Mas. Artinya dia tidak marah sama Tuhan, dia memberontak kepada sejumlah hal dalam kebudayaan yang sifatnya munafik, kan kira-kira gitu. Dan dia melakukan hal-hal yang saya tidak berani Mas. Bayangno nek aku ngene iki dan nembak Novia, kan gitu Mas. Jadi Mas Wildo, kan Mas Wildo kan tidak gini. Kalau yang saya tahu di Barat banyak orang memberontak seperti itu, terus termasuk di Iran sing disalahno Gusti Allah. Saya ada banyak contoh lah. Tapi Wildo enggak, dia tidak punya kemarahan kepada Islam, dia tidak memberontak kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Nabi Muhammad, dia tidak marah kepada nilai-nilai. Yang dia protes adalah kemunafikan manusia. Kira-kira gitu Mas ya. Monggo Mas direspon. Saya ingin menjadi diri saya itu sumber kritik. Saya ingin jadi orang yang ingin dikritik terus menerus. Jadi saya ingin digarai, dijarak gitu. Karena dengan saya digarai, saya akan balas, gitu. Saya akan balas, dan ketika saya balas, Anda pasti senang, gitu. Saya akan ingin menunjukkan pada sampean bahwa berdaulat atas dirinya sendiri itu suatu kemerdekaan yang luar biasa. Untuk bisa berani tampil seperti ini, itu bukan sekedar ikut-ikutan budaya, bukan sekedar ikut-ikutan. Banyak orang yang tampil seperti ini, tapi mereka dalam komunitas-komunitas tertentu, tidak berani tampil sendiri. Kalau saya berusaha untuk tidak meniru siapapun dan tidak ingin ditiru oleh siapapun. Oleh karena itu saya selalu mendesain pakaian-pakaian yang sulit ditiru. Bahkan saat ini saya pakai pakaian seperti rok, karena banyak orang yang mungkin nggak berani niru saya pakai rok. Karena banyak orang yang aneh-aneh pengen ikuti saya, mereka bisa semua, tapi ketika saya pakai rok mereka nggak berani. Itu salah satu siasat saya.
Jadi syarat untuk bisa berani adalah mengenal diri. Kalau sampean belum mengenal diri Anda sendiri yang sebenarnya, sampean tidak akan pernah tahu siapa Anda. Ketika Anda tahu siapa diri Anda akan mantap dan percaya diri. Percaya diri karena Anda tahu siapa diri Anda. Mengenal diri sendiri sebetulnya tugas pertama buat kita. Sebelum mengenal yang lain, bahkan sebelum mengenal Tuhan. Jadi, apakah Anda sudah mampu mengenal diri sendiri? Itu pertanyaan yang saya kembalikan kepada Anda. Sudahkah Anda mengenal diri Anda sendiri? Jika Anda sendiri belum tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda bisa tahu siapa Tuhan Anda? Mungkin jawabannya sedikit. Saya tanya dulu, ini 12:30 Mas, kita akan teruskan atau segera hentikan? Tekad Anda tidak ada niat yang sifatnya material, tidak ada yang sifatnya jual beli, tidak ada yang sifatnya keduniaan. Jadi saya mohon kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan berkah dan kemudahan hidup. Amin. Nah, sebelum saya ikut jawab yang teman Ngawi sama yang Mbak dari Jombang, saya boleh nggak ke Mas Wildo tanya agak private? Boleh. Mas Wildo sudah berkeluarga belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Iya. Kira-kira akan berkeluarga lagi enggak kira-kira? Saya akan terus mengikuti apa kata keadaan. Saya orangnya selalu terbuka pada semua kemungkinan. Oke, jadi berarti ada kemungkinan suatu hari akan berkeluarga. Iya. Apakah kalau suatu hari sampean dapat calon jodoh yang meminta sampean untuk berpakaian sebagaimana orang yang lain-lain, kira-kira gimana sikap sampean? Saya akan berpikir 1000 kali. Saya Pikir 10 kali. ya, karena saya ingin orang mampu menerima saya apa adanya, tanpa ditawar. Oke, tepuk tangan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ilmu mengenai menjadi pengikut atau meniru, atau misalnya Anda itibak Rasul misalnya ya. Itibak Rasul itu mengikuti Rasulullah. Mengikuti itu kan harus dipikir, harus dielaborasi, harus dirumuskan. Misalnya Anda ambil dari Mas Wildo apa? Jangan diambil pakaiannya. Anda mulut kok ini kon melok krempeng ya. Tapi Anda ambil keyakinan dirinya, keberaniannya mengambil keputusan, kan begitu. Keikhlasannya untuk dihina orang. Jadi kan sangat banyak Mas. Dan kita kan di Indonesia ini kan pengecut. Tidak berani melawan pendapat umum. Takut disangka begini, disangka begitu. Nah, Mas Wildo bisa kita pelajari itunya. Dia berani berdaulat atas dirinya, dia berani ambil keputusan dengan segala resikonya, meskipun ada banyak pertanyaan-pertanyaan entah teknis, entah yang sifatnya kualitatif, yang mungkin kita harus kenal beliau lebih lama, dialog lebih panjang, supaya kita bisa lebih memahami, tidak hanya memahami Mas Wildo, tapi memahami kehidupan dan bagaimana manusia bisa mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tepuk tangan untuk Mas Wildo. Terima kasih. Dan saya juga tidak pernah menawar Mas Wildo loh Mas Wildo. Tak terima dan tak dongakno. Jadi aku ya agak pertanyaan, sampean nak sembahyang ya opo yo? Itu ya ono pertanyaan ngono-ngono, tapi aku nggak akan tanyakan sama beliau karena lu wis gede kok rek. Wis gerang kok, masuk ditakoni sing ngono-ngono ya. Wong sembahyang mek diluk ae ya. Masalah private. Nah, dan itu masalah private. Sembahyang kan tidak ke saya, tidak ke Anda. Dia sembahyang kepada Allah, biarkan Allah yang berurusan sama dia soal itu kan gitu. Ini Mas ya. Sing anu Mas, saya boleh jawab ya yang Ngawi sama yang Jombang ya Mbak ya. Iki gak apa-apa terus sih. Saya mohon maaf, saya agak berdiri gini supaya yang di sini bisa. Jadi Pak Harto bilang sama anak-anaknya, Mas, jadi menjelang beliau meninggal, wafat, itu pesan sama anak-anaknya kalau ada apa-apa yang sifatnya darurat, kalian cari Cak Nun. Karena anaknya bingung, lu kok cari Cak Nun kenapa?
Kan Cak Nun kerjanya ngeritik bapak terus, gitu kan? Terus kan ngelawan terus mas. Tapi saya tidak pernah ditangkap, sehingga orang menyangka saya orangnya Soeharto karena saya tidak pernah ditangkap dan beliau tidak pernah marah sama saya. Nah terserah Anda percaya yang mana, monggo. Jadi di dunia ini mas, kalau untuk jadi pahlawan harus bisa ditangkap. Kudu disadui tentara sik ya jadi pahlawan, gitu loh. Dan saya nggak ya ingin jadi pahlawan. Oke, sampai jam 1, alhamdulillah. Masih ada beberapa menit ya mas ya. Terus Pak Harto mengatakan karena Cak Nun itu ngeritik saya, dia tidak punya pamrih untuk jabatan, untuk uang segala macam. Cak Nun menurut Pak Harto adalah satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit kepada saya dan tidak pernah saya kasih duit. Terus saya marah sama Pak Harto, ini Pak salahnya sampean, saya bilang gitu. Masuk saya tidak pernah dikasih sama sekali, semua sampai dikasih, masuk saya tidak pernah dikasih. Oh Cak Nun ngotot niku kayak gitu kan. Makin saya gudok itu makin tidak berani ngasih dia mas. Dan itu saya gelo juga. Loh, saya manusia biasa mas. Jadi kalau sampean ada duit tidak sampean ambil demi idealisme dan kejujuran, itu hebat. Tapi mesti ada rasa gelo, waduh nek pas gak duit ngene ya eling. Mbok tak jupuk po obian gitu ya. Tapi kalau saya didatangi lagi itu pasti tidak saya ambil lagi mas. Itulah manusia mas. Manusia itu gini-gini. Yang penting Anda bertahan pada yang paling prinsip dari keyakinan Anda. Jadi misalnya ada buku mas tebel segini tapi nggak diterbitkan, dilarang oleh Pak Harto untuk diterbitkan. Bukunya judulnya Protokol Keuangan Cendana. Di situ daftar semua orang, tokoh dan via organisasi apa saja yang minta duit dan dikasih duit oleh Pak Harto. Kalau sampean baca buku itu sampean ngeblak sampean. Ternyata tokoh-tokoh sampean itu semua dapat duit dari Pak Harto. Gitu ya. Anda akan kaget ya. Tapi oleh Pak Harto tidak boleh diterbitkan, ini akan menyedihkan hatinya bangsa Indonesia. Udah enggak apa-apa, dilupakan aja, saya sudah ikhlas dengan semuanya. Dan saya bilang sama Pak Harto ini kok enggak ada nama saya Pak? Maksudnya pripun Cak? Lah masuk daftar saya ini ke aku gak ono dhewe. Sampeyan nu seneng tanya aku David Nawong. Saya beli mobil jelek katanya dibeliin Pak Harto. Saya bikin rumah jelek katanya dibikinin Pak Harto. Mereka memfitnah saya masuk neraka loh Pak. Sampean suka mereka masuk neraka. Tak nesoni ngono kuwi. Maksudnya napa to sampean niku? Lah ya wujudkan ngono aku. Oh sampean gitu kan. Makin saya guyon makin enggak berani dia mas. Jadi ada politik psikologi itu mas. Wong saya semua orang kan gini sama Pak Harto, saya medingkrang mas. Medingkrang kaki saya naik kursi. Tapi ada politiknya. Enggak tiba-tiba teko terus medingkrang. Disikat sampean. Saya sopan dulu, terus nanti tanya Pak, dulu Pak Benny Murdani itu waktu ke Aceh sebenarnya tugasnya apa? Dia bingung mas, ada pertanyaan dulu, kok Cak Nun tahu gitu kan? Saya tahu sejumlah rahasia politik di Pak Harto, jumlah dukune piro aku roh mas. Wis tak tekani sebagian mereka. Dan gak gampang mas nekani dukun itu mas, karena dia tahu apa maksud kita. Jadi saya menetralkan diri saya seolah-olah saya tidak punya apa-apa itu. Tapi teman saya yang bareng saya nafsu, akhirnya kami diusir. Kalau aku yang teko gak kira ketoro, gak roh maksudku apa, karena aku bisa menutup energi saya dan getaran saya gitu kan ya. Oke mas, jadi kenapa mas kok saya tidak diapa-apain? Lu ngapain saya ngapain? Oh aku gak ndolek apa-apa. Aku jasa saya ke Indonesia itu adalah karena saya tidak berbuat apa-apa. Wong nyolong aku gak loh, ndak berbuat apa-apa, aku turu. Wong korupsi aku turu, turu oleh ganjaran mas. Aliane ngolong aku gak kok. Semua nyalek aku gak. Semua merayu jadi menteri saya ndak. Saya ajak Pak Harto turun, saya sendiri ndak mau jadi apa-apa. Ndak jadi menteri, ndak jadi apapun. Loh, jadi kalau saya dicari jasanya, jasa saya adalah karena saya tidak berbuat, bukan karena saya berbuat. Enak mas, meneng tak oleh ganjaran aku, turu loh. Karena saya tidak nyolong, saya tidak punya jabatan, tidak minta apa-apa. Acara ini minta ke Pemda enggak?
Semua acara maknya tidak pakai proposal, tidak pakai sponsor, dibiayai sendiri secara ikhlas oleh semua komunitasnya. Itu loh Mas, kita tidak minta apa-apa. Jadi mau ditangkap apanya? Suatu hari saya sama Rendra Mas, Rendra, Buyung Nasution, Arif Budiman, saya berempat bikin kritik kepada Pak Harto, judulnya Wasiat Muharram. Hari itu ketiga-tiganya sudah ditangkap. Arif Budiman, Rendra, Adnan Buyung sudah ditangkap. Saya belum. Terus Mensesnek Murdiono ditelepon sama Pangap. Pak Murdiono mohon izin, ini Pak Adnan Buyung, Pak Rendra sama Pak Arif Budiman sudah kita amankan, yang belum Cak Nun. Terus Murdiono jawab, enggak usah ngurusi Cak Nun. Cak Nun sama saya sekarang di sini. Jadi saya pas guyon sama, jadi Pak Murdiono itu kalau saya datang Mas, itu bukan saya orang hebat, dia itu kan capek jadi menteri Mas. Bayangkan dia itu orang yang dia itu orang pinter, orang ngomongnya lancar, tapi oleh Pak Harto diperintah untuk ngomong tidak lancar. Karena Pak Harto itu punya strategi yang luar biasa. Di mana-mana yang namanya humas, menteri komunikasi itu kan ngomongnya pinter. Pak Harto enggak mau. Kalau kamu ngomongnya pinter, cepat, mereka dapat banyak. Kamu harus ngomongnya sedikit, lamban, sehingga mereka tidak bisa dapat bahan banyak. Kamu yang menyerap bahan dari mereka. Itu namanya strategi perang. Jadi Pak Murdiono kalau ya saudara-saudara ketap-ketip Mas ya. Saya kira Pak Harto untuk tadi sak meniti meleh rong kalimat Mas ya. Pak Murdiono capek dia, wong dia pinter kok, dia lancar ngomongnya kok, dia orator juga, tapi kan dia harus acting terus ketap-ketip kayak wong loh gitu. Jadi kalau ketemu saya suweneng Pak, waduh Cak wes, aduh pegel aku Cak, copot kelambi di kantornya tutup semua, dia copot kelambi, kaosan, ikine di cenceng, kopi, rokok, wes sama saya guyon kayak di gerdu ngono iko. Ditelepon sama Pangap, ini Cak Nun belum kita tangkap, ndak usah ngurusi Cak Nun, sudah dengan saya, gitu kan. Jadi saya itu bukan orang hebat, saya itu teman mereka. Jadi kalau Anda sudah dekat, Anda ngeritik tuh ndak apa-apa Mas. Di Quran gini pedomannya. Kalau Anda mau jadi Ki Ageng siapa Mas? Kutu. Dalam Islam gini, kalau Anda masih jauh, tekniknya bijaksana, metodenya. Kalau Anda mulai agak dekat, baik, kebaikan. Kalau sudah dekat, baru kebenaran. Kritik itu kebenaran. Jadi kalau saya masih jauh sama Wildo, saya ngomongnya harus hati-hati. Kemudian saya kenal sama dia, saya mulai berani ngomong, berani ngerangkul, berani tanya yang agak dekat. Begitu sekarang saya sudah sangat dekat sama dia, saya berani ngomong benar sama dia. Karena sudah menjadi satu hatinya. Gitu Mas caranya Mas. Kalau Anda mengkritik siapa-siapa, dekati dulu sampai jadi sahabat Anda. Kalau sudah jadi sahabat, kok pisui gak masalah Mas, wis konco kok. Saiki ngene wis. Anda antri di terminal apa di bandara. Kalau Anda belum kenal orang kok nyerotong, ya, Anda harus mengingatkan dengan bijaksana. Mas nyuwun sewu, ini kita antri, mohon di belakang, gitu ya. Terus ada lagi orang teman Anda tapi belum deket, Mas antri po Mas kan gitu kan, agak lebih kasar dikit. Tapi nek koncomu dhewe sing nyerotong, cok antri he, ya gak Mas? Itu Quran. Jadi kalau masih jauh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kebijaksanaan. Kalau sudah agak dekat, fastabiqul khairat. Kalau sudah teman dekat, baru kulil haqqo walau kana murron. Kalau sudah dekat betul, sudah bersahabat, sudah saling percaya, pisuwono gak masalah. Gitu loh. Misalnya sampean diundang oleh orang lain yang tidak begitu kenal, tapi Anda tidak setuju sama kamu kok ambil istri kayak gitu ya. Kan tidak boleh Anda terus ngopo kok rabi cawe dok yang ngono, kan tidak boleh Mas. Anda harus ya diem aja Bang, harus bijaksana kok. Kalau sudah agak dekat baru jane aku gumun lho kowe kawin karo iki. Gitu kalau tengah-tengah. Kalau sudah dekat koncomu,
goblok kowe iki ngopo lho kowe iki. Kan gitu kan? Ya Mas ya. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Lakukan itu Mas di mana-mana. Dekati Bupati Ngawi semua, tapi lakukan itu, proses itu dulu. Bijaksana, baik, bener. Jangan bener dulu, nanti Anda ditendang sama dia. Yang kedua, pertanyaannya apa Mbak ya? Oh, ya rumusnya istiqomah Mbak. Latihan terus. Latihan terus. Pokoknya ngunu kuwi, terus ngunu kuwi. Jatuh bangun gitu. Saya dari dulu jatuh bangun. Sekarang Anda tahu kan saya dibully di mana-mana, saya dipotong-potong kalimat saya untuk menyerbu Jokowi, untuk menyerbu Prabowo, kadang-kadang dijadikan tameng, kadang-kadang dijadikan pedang gitu. Dan saya pernah jawab Mas. Saya dimaki-maki di koran soal apapun kan saya enggak pernah jawab, saya diem aja. Makin banyak maki-maki saya makin seneng, biarin aja Jarno. Nek meneh wetenge mbledhes sak karepmu lho. Nek dengkulmu petor gak melok-melok aku ngono. Nanti aku ndak apa-apa Mas. Anda istiqomah. Jadi orang Islam itu sederhana, kalau mau praktis istiqomah mutmainah. Terus lakukan yang Anda yakini, jadilah dirimu yang Anda sudah yakin, dan mutmainah, tenangkan hatimu. Wa idza faragta fansab. Gitu Mas? Alam Nasrah ya, apal ya. Terus nanti yang sampai ke Allah itu adalah yang sudah punya ketenangan batin. Kalimatnya jelas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu belum punya ketenangan batin, kalau kamu belum bertapa dengan batinmu dan jiwamu, kalau belum memasuki puisi yang suwung, yang tidak berisi apapun kecuali cinta, maka engkau belum kompatibel sama Allah dan engkau tidak mendapatkan kalimat wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan direlai olehnya. Gitu loh Mbak ya. Gitu ya Mbak ya. Jombang kok mau masuk gak wani sampean. Jombang turunannya Durasim kan, kendel lah. Jombang itu aja salah sangka loh, Jombang duduk kota santri Mas. Ini salah pemahaman nasional. Kota Ludruk. Nek kota santri itu Mojokerto. Semua qori di Indonesia asal usulnya Mojokerto, gurunya orang Mojokerto. Kalau Jombang itu Ludruk. Jarang ada pengajian di sana. Saya tidak pernah acara pengajian di Jombang kecuali di Menturo tok. Kalau di Jombang saya tidak laku. Dan di Jombang saya tidak dihormati orang. Enggak ono kok uang terus artis teko wong Jombang terus kerubung, enggak ono Mas di Jombang. Gus Dur dadi presiden mudhun stasiun Jombang dikai karpet abang, wong tukang becak yang grundel lapung gak ketok dikai karpet abang barang. Gus Dur lho. Orang Jombang itu cueknya luar biasa Mbak. Jadi sampean jangan ngersulo seperti itu, duduk Jombang ku jenenge. Jombang ku ngeyel. Khutbah yang digerundeli ya. Aku nek cuma di Jombang ngeluh dhewe aku. Para hadirin umat kaum muslimin yang berbahagia, ya bagian dasmu. Wah itu gerundeli Mas. Iki khutbah ta uring-uring kira suwene rek. Wong gerundel terus Mas, wis gak wani aku pengajian ndek kono. Saya pengajian di Jombang sekali sama Kiai Kanjeng, aku jek gurung njupuk mic. Jek kayak gini. Ibu-ibu berdiri. Gus Dur pas awal jadi presiden, ibu-ibu berdiri. Cak, kula tanglet nggih. Belum tak mulai loh Mas. Saya tanya ya, Cak. Oh nggih Bu. Nyuwun sewu nggih. Gus Dur niku lak picok sing matane. Lho ngono lho, ya apa wong Jombang iki? Kok sakit dadi presiden niku ya napa ceritane niku? Ning Jombang ngono iku Mas. Kon wong Jombang nek gak ngono ya duduk Jombang kon. Ada caleg gambarnya gede ganteng, aku numpak becak. Begitu lewat di baligo itu dia ngerundel dapurane nek nising nggawa pecut ya kate nyalek-nyalek barang. Lho, maksudnya napa Pak? Niku nek nising iki lho, gambare ketok ganteng kaya wonten niku tapi nek nising nggawa pecut. Kalau beol bawa cambuk.
Wah ini kan tinggi banget ini, apa ini maksudnya BO jawaban? Maksudnya ya nopo? Lho niku nek sing ten kali niku nggo pecut. Bawa cambuk. Dadi taek iku terus ana iwak kate notol dipecute. Lho maksudnya lah nggih wong taeke mboten dikekno wong kok. Apa meneh duwike ngono kok nyalek ngono kan. Nah, itu Mas. Itu dagelan tingkat tinggi itu. Tasawuf itu. Jadi sekarang tahu ya kalau ada temanmu bakhil, jelas tuh julukannya iki nek ngisi nggo pecut arek iki. Oke, waktu kita sudah terbatas. Saya minta izin, minta maaf kalau saya mungkin agak ngawur, agak emosional atau agak tidak tertata. Begitulah cinta. Cinta membuat pikiran menjadi kacau. Tapi percayalah, insya Allah saya datang ke sini ini memang diniati dan diprogram dari Jogja untuk mendatangi Mas Wisani pada malam hari ini, dan doakan ada kesempatan di mana kita bertemu lagi, entah berapa bulan sekali, minimum 3 bulan sekali. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada panitia. Sekali lagi saya minta maaf dan saya terima kasih kepada Pak Sai, Ibu Rahma, Mas Umbu, teman-teman semua, saya berterima kasih. Mungkin kita akhiri dengan satu nomor dulu, enggak? Atau bagaimana? Monggo, saya persilakan. Teman sekalian tak dongakno kabeh ya. Dapat keajaiban dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.